السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى صراطه المستقيم فجعله رحمة للعالمين وسراجا منيرا في ظلمات الشرك والكفر والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemudian ibu-ibu jemaah rahimakumullah, pada sore hari ini kita memulai tadabbur ayatil Qur'anil Karim, di mana kita akan membicarakan tentang suratul Fatihah. Dan sebelum kita membicarakan ayat demi ayat dalam suratul Fatihah, alangkah baiknya kita hantarkan dahulu tentang surat ini, baik terkait dengan turunnya, begitu juga dengan keutamaannya atau fadail atau fadilahnya. Kita tahu bahwa Al-Fatihah merupakan satu-satunya surat di dalam Al-Quranul Karim yang diperintahkan oleh Islam untuk dibaca oleh para pengikutnya atau umat Islam, disuruh oleh ajaran Islam untuk membaca surat ini dalam setiap rakaat salat. Satu-satunya surat amara al-Islamu atba'ahu an yaqra'uha fi kulli salatin wa fi jami'i raka'at, di mana Islam menyuruh umat untuk membaca Al-Fatihah pada setiap salat dalam seluruh rakaat. Karena itu tidak mengherankan kalau dalam hadis qudsi, hadis qudsi adalah hadis Nabi SAW yang di dalamnya disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak menjadi bahagian dari Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada di dalam hadis Allah berfirman, tapi bukan Al-Quran, itu disebut hadis qudsi. Kata qudsi itu dinisbahkan kepada Allah Quddus, Allah yang Maha Suci. Ini adalah kalam Allah dalam bentuk wahyu, jelas wahyu, tetapi itu ditakbirkan, ungkapannya diserahkan kepada Nabi dalam penyampaiannya, namun Nabi menyandarkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi karena satu-satunya surat yang diperintahkan oleh Islam untuk dibaca oleh umatnya dalam setiap salat di seluruh rakaatnya, jadi tidak mengherankan kalau di dalam hadis qudsi dinamai Al-Fatihah itu
dengan solat itu sendiri. Jadi ketika Al-Fatihah disebut dalam hadis qudsi, itulah solat. Nah, ini menunjukkan rukuniyah, menunjukkan posisi rukun Al-Fatihah di dalam solat. Karena solat diidentikan dengannya. Artinya tanpa Al-Fatihah tidak ada solat. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ada enggak surat selain Al-Fatihah yang kita disuruh wajib membacanya di setiap salat, bahkan di setiap rakaat? Tidak ada. Nah, sebenarnya dari situ kita sudah tahu keutamaan surat itu. Tak perlu lagi cerita-cerita fadail, fadilah yang kadang hanya merujuk kepada katanya dan sebagainya. Sebab keutamaan surat itu tidak kita yakini melainkan melalui petunjuk dari dalil. Jadi bukan kisah mujarrabat ya. Nah, hari ini banyak yang percaya dengan keutamaan surat ini, surat itu. Kalau dibaca ini 3 kali utang lunas, kalau dibaca ini sekian kali jodoh mendekat, berbagai macam ya. Nah, masyarakat senang dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena sudah buntu pemikiran menghadapi persoalan kehidupan, akhirnya lari dengan cara yang seperti itu. Itu bukan menafikan bahwa kita harus tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu penting. Tetapi membuat-buat cerita berbagai macam atau berbagi pengalaman secara personal, entah ya entah tidak, apalagi sampai menjual pula dengan imbalan finansial, ini yang berbahaya. Dan ibu-ibu lihat sekarang banyak orang, air ini kalau ditiup oleh seseorang, nah naik harganya, kan? Dibacakan ayat Quran, nah yang 5.000 jadi 10.000. Nah, ada madu ini, ada berbagai macam. Nah, saya termasuk yang tidak sependapat dengan itu. Apa yang dijual? Dari mana didapat nilai tambah 5.000 jadi 10.000 itu? Dan 5.000 itu datang dari mana? Hanya karena hambuih dan bacaan tadi. Nah, itu jelas. Kalau dikatakan upah tidak wajar. Kalau dikatakan manfaat, apa bisa dijamin manfaatnya sekali ambuh itu ini? Nah, jale awi na lape dia. Nah, jadi bagaimana menghadapi cara-cara seperti itu? Kalau disebarkan, banyak pula yang tersinggung. Makanya cara menghadapinya adalah kita harus menambah wawasan dan meningkatkan kecerdasan di dalam beragama, supaya jangan dieksploitasi oleh orang. Nah, emosional ini kalau sudah tersentuh, awak kan kadang-kadang bentuk orang bodoh jadi. Nah, jangan seperti itu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jangan mau diperbodoh-bodoh orang. Sama, hormat ke guru iya, tapi sampai mencium kaki guru enggak. Nah, jadi kita menghargai ulama karena keilmuannya. Jangan hulu, jangan berlebih-lebihan. Di dalam hadis Nabi SAW belum memperingatkan umat ini agar menjauhi diri dari al-ghulu. Apa makna ghulu? Al-mubalaghah, berlebih-lebihan dalam
perkara-perkara. Jadi jangan sampai ada yang berlebih-lebihan. Nah, Nabi SAW ketika berada di Muzdalifah, Muzdalifah tahu yang sudah pergi haji, di saat beliau pagi hari selesai melakukan ini perhatikan hadisnya. Hadis dari Ibnu Abbas, ketika di Muzdalifah di pagi hari selesai beliau melakukan salat subuh atau salat fajar, menunggu waktu terang sebelum matahari terbit, beliau hendak meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Pagi itu pagi tanggal 10 Zulhijjah. Beliau berada di atas unta beliau, di atas tunggangan beliau, dan ada riwayat yang mengatakan di belakang beliau ada Fadl Ibnu Abbas, anak paman beliau Fadl, dan di bawah ada Abdullah Ibnu Abbas, juga putra paman beliau, saudara Fadl. Nah, ketika menunggu cuaca agak terang atau gelap mulai sedikit hilang sebelum matahari terbit, apa kata beliau? Had'ul qutli, kata beliau kepada Ibnu Abbas. Nabi sedang berada di atas unta. Kata Nabi, kesinilah, tolong pungutkan batu untuk saya, batu untuk melontar jamratul aqabah. Falaqatu lahu asayat hunna hasal khazfi, maka aku mengambil beberapa buah batu. Ada riwayat mengatakan 7 batu. Batu itu hasal khazfi kira-kira sebesar batu ketapel, jadi tidak sebesar tinju, batu ketapel. Nah, ya sebesar ibu jari. Falamma wada'tuhunna fi yadi, tatkala aku meletakkan batu itu di tangan beliau, beliau berkata, bi amsali haula. Nah, semisal batu-batu inilah kalian ambil. Jadi Nabi mengingatkan semisal ini, jangan besar-besar, cukup bi amsal, semisal ini. Wa iyyakum, dan aku peringatkan kamu sekalian, wal ghulu fid din, aku peringatkan jangan sampai kalian bersikap ghulu di dalam beragama. Ghulu itu artinya apa? Mubalaghah, berlebih-lebihan. Tasuruh 3 nyepa buih 5. Iyakum, kata Nabi, aku peringatkan jangan bersikap al-ghulu fid din. Kemudian beliau ingatkan, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Sesungguhnya yang membuat orang sebelum kalian binasa itu adalah al-ghulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Apa contohnya? Ya, contohnya Nabi Isa hanya nabi, utusan Allah sebagaimana utusan-utusan lainnya. Datang pengikutnya ghulu, dia naikkan pangkat Isa sampai menjadi anak Tuhan, bahkan menjadi Tuhan. Itu ghulu namanya. Nah, itu juga di dalam beragama kita dituntut untuk jangan ghulu.
Setelah Nabi SAW, tidak ada manusia yang ma'asum. Itu keyakinan kita. Yang ma'asum hanya Nabi. Tidak ada sahabat yang ma'asum. Tidak pula keluarga beliau. Nah, Ahlul Bait Nabi tidak ada ma'asum. Ini berbedanya dengan Syiah yang mereka meyakini imam-imam mereka itu ma'asum, sehingga perkataan imam-imam mereka itu seperti mereka tempatkan sama seperti perkataan Nabi. Bahkan ada mereka kadang meninggalkan petunjuk Nabi karena petunjuk para imam mereka. Nah, mereka nanti berbeda pula. Ada yang sampai 12 imam, mulai dari Ali bin Abi Thalib, kemudian berikutnya adalah Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, sampai nanti yang ke-12. Nah, itulah yang berkembang di Iran sana. Makanya mereka bagi-bagikan, ada namanya 12 ma'sum. Nah, bagi kita Ahlus Sunnah, yang ma'sum hanya Nabi. Guru kita tidak ma'sum. Nah, karena itu berhati-hati menisbahkan sesuatu kepada guru kita, sehingga akhirnya berlebih-lebihan dalam menempatkan guru tersebut, sehingga persis pula kedudukannya seperti Nabi. Kadang tahu dengan yang gaib, Nabi saja tidak tahu yang gaib. Nah, tapi ada guru waktu sebentar menakut nan gaib. Nah, tapi yang anehnya banyak umat yang mau percaya dengan cara-cara seperti itu. Nah, dia hulu di dalam beragama. Nah, kita peringatkan bahwa perkara keutamaan-keutamaan, termasuk keutamaan ayat Al-Quranul Karim. Nah, ada kadang orang yang mengatakan ini kalau dibacakan begini, ini mujarrab. Dia bilang mujarrab itu maknanya apa? Pernah dicoba dan terjadi seperti harapan. Tapi apakah itu menjadi kaedah kalau membaca itu kemudian dapat seperti itu pula? Tidak. Bisa jadi si fulan membaca ayat itu, bertakarrub dengan Allah dengan ayat itu, dia dapatkan. Tapi apakah berhak dia mengatakan ayat ini punya keutamaan seperti ini? Dari mana dia tahu? Nah, godaan yang paling berat bagi ulama adalah itu. Ketika dia membaca tertentu, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia buat itu kaedah umum, seolah-olah kalau membaca itu jadi begini, gitu ya. Padahal dia bukan pembuat syariat dan dia bukan Nabi. Dan dia tidak tahu persis apakah karena ayat itu dikabulkan, jangan-jangan karena keikhlasan dia, jangan-jangan karena kesungguhannya. Kalau sungguh, kadang-kadang membaca Al-Fatihah saja Allah kabulkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolak permohonan hambanya yang tulus meminta kepadanya. Jadi berarti bukan sebatas ayat itu saja. Nah, karena itu ketika kita memahami fadail atau keutamaan ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran, bagaimana konsep kita? Kalau ada dalil, karena ini kan masalah gaib ya. Kemudian di sisi Allah itu siapa yang tahu? Kalau Allah tidak memberitahukan. Nah, karena itu keutamaan ayat-ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Quranul Karim harus bersandar kepada dalil, kepada khabar yang sahih, yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Nah, tapi kalau khabarnya atau beritanya palsu, hadisnya palsu, bisa pula kita jadikan rujukan. Atau dibuat oleh seseorang dengan alasan dia pernah mencoba, kemudian menjadi mujarrabat. Tahu mujarrabat? Baca ini sekian kali, dicoba-coba jadi. Berhakkah orang membuat kaedah? Tidak. Makanya kan bapak dan ibu-ibu sering tuh nyimpan-nyimpan ada buku kecil. Apa namanya buku itu tuh? Ayat 5,
ayat 7 Majmu' Syarif ya. Nah itu. Nah, apa dalil yang mengatakan kalau baca ayat ini jadi begini, ayat itu jadi begitu? Nah, bagaimana, kenapa kita meyakini hal yang seperti itu? Apa dasar keyakinan? Kalau dasar keyakinan adalah qila, katanya begitu, itu tidak boleh menjadi dasar keyakinan. Nah, karena itu ketika kita membaca ayat tertentu, surat tertentu, keutamaan dari ayat tersebut di sisi Allah hanya Allah yang tahu. Yang dia beritakan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada khabar yang menjelaskan ayat ini misalnya untuk ini, siapa yang membaca ayat ini maka terlindunglah dia, kita yakini kebenarannya kalau ada khabar yang sahih, ada dalil yang kuat tentang itu. Tapi kalau pengalaman si fulan, ya bisa jadi pengalaman dia, pengalaman kita belum tentu seperti itu, karena pemberian Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan masyiah, kehendaknya. Dia memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, karena itu tidak menjadi kaedah baku dan kaedah umum. Jadi jangan heran pula, rendah pula nilai ayat. Kecil ustaz tu kalau dibaca ayat ikut lah piutang awak lah tetong kali baca utang tambah-tambah je. Dan ayat pula yang rendah karena itu. Kenapa? Yang pertama perlu diperiksa apa betul itu keutamaan itu ada di dalam kabar yang sahih. Itu satu dahulu. Yang kedua, keutamaan itu tidak hanya bergantung dengan ayatnya saja, tetapi juga dengan apa? Ketulusan, keikhlasan dan kesungguhan di dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang perlu kita ingatkan. Nah, kembali kita kepada Al-Fatihah. Salah satu keutamaan Al-Fatihah yang tidak ada ikhtilaf padanya berdasarkan khabar yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau, Al-Fatihah adalah satu-satunya surat yang diperintahkan oleh Islam umatnya untuk membacanya dalam setiap salat pada seluruh rakaat. Walaupun nanti ada ikhtilaf dalam perkara salat berjamaah, tetapi secara mendasar membaca Al-Fatihah pada seluruh salat, pada setiap rakaat itu masyru', diperintahkan. Nah, tidak ada surat selain Al-Fatihah yang disuruh seperti itu. Nah, jadi tidak mengherankan kalau dalam hadis qudsi bahkan Al-Fatihah itu disebut oleh Allah sebagai salat itu sendiri. Intinya apa? Salat dengan Al-Fatihah itu seperti identik. Jadi makanya ada hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kan begitu? Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, apa dalil? Hadis mana yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu diidentikan dengan salat? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, nah, di dalam kitab sahih beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulu Allah Ta'ala berfirman. Ini menunjukkan bahwa ini hadis qudsi. Dia tidak dalam Al-Quran, tetapi Nabi katakan itu qaulullah, perkataan Allah. Di perkataan Allah dinisbahkan kepada Allah, tapi tidak dimasukkan oleh Nabi menjadi bagian dari Al-Quran. Beliau sampaikan dengan disandarkan kepada Allah. Kalau Nabi katakan Allah berfirman, dia tidak masuk dalam Al-Quran, berarti itu hadis masuk kategori hadis qudsi. Apa kata Rasul? Allah berfirman, qasamtus salat baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku dua bahagian. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bahagian.
Nah, salat yang dimaksud di situ apa? Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud dengan salat di situ apa? Al-Fatihah. Nah, karena itu hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu rukun salat. Di samping hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi dalil itu tidak satu. Ada hadis mengatakan tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini salah satu dalil. Dalil yang lain, Allah menamakan salat itu dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dinamakan oleh Allah dengan salat. Artinya antara salat dan Al-Fatihah sebagai dua yang identik. Karena itulah makanya kesimpulannya tidak ada salat tanpa Al-Fatihah. Jadi apa makna as-salat? Di dalam hadis tersebut, qasamtus salat baini wa baina 'abdi nisfain. Nah, ini hadisnya. Ini kata salat di situ qasamtu. Qasamtu artinya aku bagi salat antara aku dan antara hambaku dua bahagian nisfain. Nih. Jadi apa yang dimaksud dengan salat di situ adalah Al-Fatihah. Nah, ini maksud dengan salat di situ adalah Al-Fatihah. Tidak kurang jelas ya. Nah, Al-Fatihah yang dimaksud dengan salat di situ. Kata Allah dua bahagian. Kenapa dua bahagian? Kalau kita merujuk kepada hadis ini, ternyata benar sebahagian dari ayat Al-Fatihah itu kembali untuk hamba, karena permohonan hamba untuk diri mereka, untuk hamba. Dan sebagian lagi adalah tertuju kepada Allah dalam bentuk pujian dan sanjungan. Walaupun Allah tidak butuh ya, Allah ghaniyun 'anil alamin, tetapi dari maknanya sebahagian dari Al-Fatihah, mulai dari Alhamdulillah sampai kepada apa? Iyyaka na'budu, itu tertuju untuk apa? Untuk Allah. Bukan berarti Allah berhajat, tidak, tetapi itu tertuju dalam bentuk sanjungan, pujian untuk Allah Rabbul Alamin. Itu dikatakan itu lillah. Nah, sedangkan dari separuh lagi iyyaka nasta'in sampai kepada waladhdallin, itu li'abdin, itu tertuju nanti kepada hamba, karena berisi apa? Doa, permohonan kepada Allah. Itu dikatakan nisfain. Jadi kenapa dibagi dua? Yaitu dari Alhamdulillah sampai Iyyaka na'budu, itu untuk Allah. Makna untuk Allah itu artinya apa? Pujian dan sanjungan yang tertuju kepada Allah. Kemudian dari Iyyaka nasta'in sampai kepada waladhdallin, itu untuk hamba. Nah, itu dikatakan oleh Allah qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Ada dua bahagian, dibagi dua salat itu. Nah, salat ini maksud mana? Al-Fatihah. Tak masuk ayat sesudah itu. Nah, kita lanjutkan. Fa idza qala, apabila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, ini nanti ingat-ingat hadis ini ya, karena hadis ini akan berulang-ulang kita sebut. Nanti kita masuk membicarakan tentang basmalah. Nah, setelah maknanya, kemudian kedudukannya, dan bagaimana perannya di dalam salat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara ulama? Sebahagian menjaharkannya,
dan sebagian lagi mensirkannya. Nanti ada hubungan dengan ini, tapi ini dulu yang kita bicarakan. Akan tak terkajam menyelesaikan. Nah, ketika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, rupanya bacaan itu tidak hanya terucap oleh hamba dan selesai. Rupanya itu adalah munajat hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak salah kalau dikatakan di dalam salat itu antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla terjadi dialog. Allah menjawab ucapan hamba tersebut dengan jawaban hamidani abdi, hambaku memujiku. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan pujian hamba tersebut, pertanda dia sadar dan tahu kedudukannya sebagai hamba Allah. Nah, kemudian apabila hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, qala, Allah Azza wa Jalla berkata asna alayya abdi, asna alayya abdi, maknanya hambaku memuliakanku atau menyanjungku. Dan apabila hamba berkata maliki yaumiddin, ada yang membaca maliki yaumiddin, ada yang membaca maliki yaumiddin. Nanti kita jelaskan ketika mentadabburi ayat ini satu persatu. Nah, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab perkataan hamba tersebut dengan kalimat majjadani abdi, tamjid, yaitu hambaku memuliakanku. Jadi hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, dan hambaku memuliakanku. Nah, ketika hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Ini aku bagi dua antara aku dengan hambaku. Mana yang untuk hamba? Iyyaka nasta'in. Mana yang untuk Allah? Iyyaka na'budu. Nah, kira-kira kalau kita sholat, ada tidak terasa bahwa ucapan itu dialog? Yang saya khawatir, alhamdulillah dibaca amin dan tekana melompek kencang itu. Nah, kemudian wa idza qala, apabila hamba berkata selanjutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di situ apa kata Allah? Hadza li'abdi, semua yang sesudah itu adalah hambaku, untuk hambaku. Haula, seluruhnya li'abdi. Dan kemudian apa kata Allah? Wa li'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Jadi jawab oleh Allah. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu apa jawaban Allah? Haula li 'abdi, itu seluruhnya tadi untuk hambaku. Wa li 'abdi, dan untuk hambaku, artinya hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Nah,
Jadi kalau kita berbicara tentang kedudukan suratul Fatihah, yang pertama sekali apa kedudukan keutamaannya? Tidak ada surat di dalam Al-Quranul Karim yang diperintahkan umat ini oleh Islam untuk membacanya di setiap salat, bahkan di seluruh rakaatnya, melainkan hanya Al-Fatihah. Walaupun kadang sebagian umatnya tambahnya pakai kul-kul, karena kadang itu nandape yang disuruh setiap salat itu apa? Al-Fatihah. Ayat yang lain mana? Ma tayassara ma'ak, apa yang mudah yang bisa engkau hadirkan. Tapi sepatutnya tentu setiap salat hendaknya kita tambah terus hafalan kita, nah, untuk kita tadabburi. Nah, itu diantara keutamaan dari Al-Fatihah. Nah, di antara keutamaan Al-Fatihah itu dia adalah Ar-Ruqyah. Nah, kalau ada orang membaca-bacakan Al-Fatihah sebagai ruqyah, iya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Jadi kalau orang meruqyah dengan membaca Al-Fatihah, apakah benarkah adanya? Iya. Di samping dia adalah surat yang agung di dalam Al-Quranul Karim, nah, jelas dia ada keutamaan lain, yaitu sebagai ruqyah syar'iyyah. Nah, ini dari mana dasarnya? Kita ambil contoh dalil di dalam Sahih Muslim. Jadi ketika kita berbicara keutamaan surat, tetap ya kaedahnya ada tak dalilnya. Salah satunya adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, nazalna manzilan, jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami pernah singgah di suatu tempat dalam perjalanan. Fa'atatna mra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita. Faqalat, wanita itu berkata, apa katanya? Inna sayyidal hayyi salimun fahal fiikum min raqin. Sesungguhnya ketua kampung ini, penghulu kampung ini, dipatok oleh binatang berbisa. Digigit binatang berbisa. Fahal fiikum min raqin, ada enggak yang pandai di antara kalian meruqyah? Nah, faqama ma'aha rajulun minna, salah seorang dari kami berdiri, bangkit bersama dengan wanita tadi. Kami malah tidak tahu bahwa yang ikut menemani wanita ini pandai meruqyah. Ya, pandai ruqyah. Ruqyah itu dengan qaf ya. Jangan samakan pula dengan ru'yah nanti. Ru'yah itu orang jalik bulan. Ruqyah. Nah, kemudian faraqahu. Setelah sampai di tempat penghulu kampung tadi, ya taruhlah wali negari lah kira-kira ya, contoh ini. Faraqahu bi Fatihatil kitab fabara'a. Dia ruqyah dengan Al-Fatihah, ternyata sembuh. Fa'atuhu ghanama, karena senangnya hati ini, hati orang ni pemimpin mereka sembuh, mereka belikan kambing. Nah, berikan kambing, ghanam. Wasaquna labana, dan kami diberi minum susu. Kemudian kami bertanya, kunta tuhsinu ruqyah, ini kepada orang yang meruqyah tadi, engkau pandai meruqyah ya? Nah, apa jawaban orang tadi?
ma raqaituhu illa bi fatihatil kitab. Nah, saya tidak membaca apa-apa, yang saya baca cuma Al-Fatihah saja. Jadi saya tidak meruqyah dia, melainkan hanya dengan Al-Fatihah saja, ada tambah-tambah lain. Jadi tidak dulu nyosai kulit limau purui dulu kan, tidak ada. Tidak ada. Ma raqaituhu, saya tidak meruqyahnya, melainkan dengan Al-Fatihah saja. Nah, qala qultu, mendengarkan itu hanya yang dibaca hanya Al-Fatihah saja. Apa kata saya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, la tuharrikuha, jangan digerakkan pula, jangan diambil pula kambing itu. Macam Fatihah ada pek kambing sebanyak ekor. Bahkan ada yang mengatakan kambing 30 ekor. Yang dibaca cuma Al-Fatihah saja, ada pek kambing 30 ekor. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan bisalasina sa', 30 ekor kambing. Nah, tapi kan ada bertanya, tu asalnya tadi wak baca diminta orang piti sekian untuk mambui hayi ke? Ada bedanya juga hadis tadi. Nan tukang ambui kini minta piti lu, entah yo oleh pengguna, entah tidak ambuinya. Kalau sahabat tadi tidak ada mensyaratkan bayar apa-apa dahulu. Nah, perlu diingat ya. Kadang-kadang kalau tidak hati-hati kita membaca hadis, orang kadang menjadikan hadis sebagai pembenaran. Seolah-olah dengan membaca itu dia sudah berhak mengambil dari orang lain. Ini tidak, ini kasusnya diberikan oleh orang yang sembuh tadi setelah dia sembuh. Ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari 30 ekor kambing. Tapi karena sahabat ini memang orang-orang yang menjaga diri mereka, tidak mau mengambil yang tidak jelas, apalagi yang haram. Apa kata Abu Sa'id? La tuharrikuha, jangan diseret-seret, jangan bergerak-gerak, jangan digerakkan pula, jangan diangkut pula itu kambing itu dulu. Hatta na'tiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sampai kita datang bertemu Nabi, kita tanya, boleh tak kita ambil ini kambing? Hanya dengan baca Al-Fatihah cik tadi tu. Apa bedanya antara gaya hidup sahabat dengan gaya hidup awak? Kalau gaya hidup orang awak, apa kesimpulan mereka? Rasaki di depan mata hendak kali ambil. Nah, tapi kalau sahabat tidak. Mereka harus memperjelas dulu, jangan main ambil saja. Nah, ini boleh tak kita ambil? Nah, karena itu ketika mereka tidak tahu hukumnya, mereka mesti bertanya dahulu. Nah, ini sikap. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana gaya hidup sahabat, mereka seperti itulah adanya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di dalam kehidupan dunia. Begitu mereka menjaga. Dikata Abu Sa'id, jangan diambil dahulu, jangan sampai ada yang menggerakkan kambing yang diberikan itu dibawa-bawa, jangan dahulu sampai kita datang bertemu Nabi SAW. Fa'ataina an-nabiyya, maka datanglah kami bertemu dengan Nabi SAW. Fadzakarna dzalikalah, kami ceritakanlah, kami sebutkanlah peristiwa itu kepada beliau. Faqala, nah, Nabi bertanya. Nah, kata Nabi SAW, ma kana yudrihi annaha ruqyah. Dari mana dia tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Nah, kata Nabi, ma yudri, apa yang membuat dia tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah, bisa dipakai untuk meruqyah. Artinya
dia mungkin mendapatkan, mungkin dia renungkan, mungkin hanya muncul di dalam diri, yang jelas tidak ada yang memberitahukan kepadanya bahwa itu adalah ruqyah. Artinya hadis ini datang dalam bentuk takrir. Tahu takrir? Yaitu persetujuan Nabi atas apa yang dibuat oleh sahabat. Jadi itu hadis juga itu. Jadi yang dikatakan hadis apa? Yang dikatakan sunnah, ma nuqila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn. Begitu? Yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan atau perbuatan atau ketetapan. Jadi kalimat Nabi ini menunjukkan apa? Ketetapan beliau. Beliau setujui itu sebagai ruqyah. Nah, itu makanya sunnah dari sisi esensinya atau muatan sunnah itu dibagi tiga. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, dan ada sunnah takririyah. Nah, ini masuk kategori mana? Takririyah. Apa itu? Ma sadara, ada yang muncul dari sahabat atau dibuat di hadapan beliau. Tapi Nabi SAW menunjukkan sikap persetujuan. Persetujuan itu bisa dalam bentuk apa? Nabi diam saja. Diamnya Nabi atas satu perbuatan di hadapan beliau tanda apa? Tanda beliau setuju. Nah, karena Nabi tidak mungkin diam atas sesuatu yang batil yang dilakukan oleh umat. Itu takrir. Dan kadang ada secara sharih, secara terang-terangan beliau menyatakan persetujuan. Seperti apa? Ini kasus ini. Sehingga beliau berkata, ma yudri, dari mana dia tahu bahwa itu ruqyah? Ternyata itu memang bisa dipakai untuk ruqyah. Nah, kata Nabi, aqsimu. Kalau begitu bagi-bagilah kambing itu. Wadribu li bisahmin ma'akum. Kalau begitu kata Nabi, buatkan untuk saya sahamnya satu, kata Nabi. Nah, akhirnya baru diambil kambing tersebut oleh sahabat. Nah, itu di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadis sahih. Jadi kalau Al-Fatihah dipakai sebagai ruqyah, ya, ada dalilnya. Nah, dan apakah ayat amanah saja bisakah dipakai untuk ruqyah? Sebagian ulama mengatakan bisa. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un linnas. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi, apakah dengan membacakan itu kemudian kita berhak mendapatkan imbalan, padahal itu tidak menjadi suatu kemestian. Tidak semua orang baca Al-Fatihah sembuh seperti penghulu kampung tadi. Bisa jadi kalau ada kini nanti patok datang babiso, wah baca lah sarti kali menyaki jadinya. Nah, artinya apa? Dia adalah sebagai apa? Sebagai alat wasilah untuk memohon kesembuhan kepada Allah. Nah, ijabahnya doa seseorang itu tidak hanya bergantung dengan ayat yang dibaca saja, tapi bergantung dengan apa? Kedudukan orang itu di sisi Allah, kebersihan hatinya, niatnya, ketulusannya. Kau enggak, alun baca Al-Fatihah, letak bayang kami yang 30, acaranya tulus. Paham apa ibu-ibu ya? Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Al-Fatihah itu adalah ruqyah, iya, hadisnya sahih. Nah, jadi, karena itu, apa yang perlu diingat? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitab Allah. Nah, ini yang jadi alasan. Sesungguhnya yang paling berhak atau yang patut untuk diambil sebagai imbalan jasa adalah kitab Allah. Apa maknanya? Apa bedanya mengambil imbalan jasa dengan membacakan kitab Allah dengan orang yang menjual ayat-ayat Allah?
Apa bedanya? Nah, ada peringatan. Arti ala qiraatihi fi ruqyah ala alla yantahina an-nas adzalik wa yattakhidhuha wasilatan litakassub. Jadi kalau dia mendapatkan imbalan dengan membacanya tanpa ada seperti tadi imbalan untuk sebagai profesi mencari nafkah dengan itu, silakan. Tapi kalau sudah dijadikan sebagai profesi, sedangkan manfaat yang didapat itu bisa iya dan bisa tidak, karena bergantung dengan pemberian Allah Azza wa Jal, itu tidak lagi tepat cara yang seperti itu. Nah, makanya saya lebih cenderung mengatakan air-air ruqyah, madu yang dihembuskan ini dan itu, kemudian dijual belikan dengan alasan demikian, padahal entah itu nanti bermanfaat atau tidak bacaan tersebut bagi orang, itu sudah masuk indikasi mencari keuntungan dengan sebatas menjadikan itu profesi. Nah, karena itu kalau kita meminta, atau sebenarnya meminta ruqyah ini bukan tidak afdal ya. Nah, yang sebaiknya kita meruqyah diri sendiri, itu yang afdal. Karena Islam telah menunjukkan kepada kita ayat-ayat apa yang kita baca untuk meminta kesembuhan, dan telah ada kaifiat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nah, itu yang terbaik. Tapi kalau ada orang yang ruqyah, ada bermacam, karena ruqyah itu kadang nafi'ah, kadang tidak nafi'ah, kadang bermanfaat, kadang tidak bermanfaat. Karena itu manfaatnya tidaklah terukur. Sebaiknya ruqyah itu tidak dipatok dengan apa? Dengan ukuran jasa tertentu kalau dimaksudkan ruqyah. Berbeda dengan orang ta'limul Quran. Jadi hadis sesungguhnya ahab ma akhadtum alaih, yang paling patut engkau ambil untuk membacanya itu jasa adalah Al-Quran. Apa maknanya? Nah, yaitu ta'limuha. Jadi boleh mengambil jasa mengajarkan Al-Quran. Ini bukan dalam makna ruqyah syar'iyyah. Ini mengajarkan boleh. Jadi kalau ada yang jadi guru mengaji, boleh tidak mau gaji atau mengajarkan Al-Quran? Boleh. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang manfaatnya terukur. Nari nanda tahu wali sekarang tunggak, ini tahu wali. Nah, kan orang model itu. Nah, yang sedahulu tidak pandai maijo lah pandai maijo. Nah, dulu tidak pandai membaca Al-Quran, kini lah pandai baca. Yang pandai dahulu membaca dengan tajwid, kini mengerti tajwid. Itu ada ukuran-ukuran. Bolehkah orang mengambil jasa dari itu? Boleh. Apa dalilnya lagi? Pernah kan mendengar seorang wanita datang menghibahkan dirinya kepada Nabi? Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ahabu laka nafsi. Ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepada engkau. Engkau mau jadikan apa, saya terserah. Kalau engkau tidak suka, saya tidak mau menjadikan saya istri atau apa, silakan. Engkau nikahkan saya dengan siapa saja yang kau suka. Akhirnya Nabi mengangkat kepala beliau dan melihat wanita itu. Itu pertanda bahwa boleh melihat kalau ada wanita yang hendak dipinang. Itu dalil salah satu dalil dari Nabi. Nah, kemudian Nabi menundukkan pandangan dan diam saja. Ketika Nabi tidak ada merespon ingin menikah ketika itu, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau engkau tidak ingin menikahinya, nikahkan saja dengan saya. Nah, Nabi bertanya, apa mahar engkau nampunya? Nah, ada ya Rasulullah, tapi tidak, tapi minta nikah. Walau khatama min hadid, cincin basi tak ada, tak ada Rasulullah. Kira mana ada? Cincin dari basi saya tak ada. Nah, kalau begitu kata Nabi, hal ma'aka min al-Quran? Ada tak hafalan Al-Quran engkau? Ada ya Rasulullah. Nah, karena itu aku nikahkan engkau dengan laki-laki ini dengan apa? Dengan Al-Quran yang ada denganmu, yang hafalan yang ada bersamamu. Maknanya ajarkan kepadanya Al-Quran itu, dan itulah mahar engkau. Nah, dari situlah ulama mengambil kesimpulan, mahar itu kan syaratnya adalah mal. Berarti mal, harta, punya qimah, punya nilai finansial.
Itu syarat mahar. Nah, kalau mengajarkan Al-Quran dipandang oleh Nabi sebisa sebagai mahar, berarti dia punya nilai apa? Finansial. Nah, dengan alasan itulah makanya ulama mengatakan, bolehkah mengambil upah dari ta'lim? Mengajarkan Al-Quran boleh. Nah, tetapi dari ruqyah, karena intifa' manfaatnya sangat bergantung dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala, tidak patut orang menjadikan itu sebagai mihan, sebagai profesi. Dari situlah dia mendapatkan penghasilan, entah orang sehat entah tidak setelah itu, tapi piti orang lah pindah ke tangannya. Saya termasuk yang tidak sependapat dengan cara yang demikian. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Nah, itu adalah di antara keutamaan dari Al-Fatihah. Dia adalah as-suratul wahidah allati amara al-islamu atba'ahu an yaqra'uha fi kulli salatin wa fi jami' raka'at, bahkan di seluruh rakaat, wa fi kulli al-awqat, dalam setiap waktu. Nah, karena itu tidak mengherankan Al-Fatihah ini menjadi surat yang sangat populer. Nah, kemudian di samping itu, boleh dikatakan Al-Fatihah adalah surat yang ayatnya tidak terlalu panjang. Sepakat ulama, kecuali ada yang mengganjil ya, bahwa Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Adadu ayatiha sab'a ayat, 7 ayat. Walaupun ada nanti di antara ulama seperti Amr bin Ubaid yang mengatakan 8 ayat. Kenapa? Di mana letaknya perbedaannya? Karena dia meletakkan iyyaka na'budu itu 1 ayat, iyyaka nasta'in 1 ayat lagi. Jadi kalau ada di antaranya mengatakan Al-Fatihah 8 ayat dengan merujuk pendapat Amr bin Ubaid, bukan berarti Al-Fatihah bertambah. Itu juga dia. Nah, itu juga. Cuma kadang pemenggalan ayatnya ra'su kulli ayatin itu. Nah, tetapi pendapat yang kuat dan pendapat Amr bin Ubaid dianggap sah, dianggap mengganjil. Pendapat yang kuat dia adalah 7 ayat. Karena itulah makanya Al-Fatihah, ada ulama mengatakan bahwa sepakat ulama mengatakan Al-Fatihah 7 ayat. Dan karena dia sering diulang-ulang, maka jelas dialah ayat yang terus diulang-ulang dari Al-Quranul Karim. Karena itulah ulama mengatakan itulah as-sab'ul masani. Apa makna sab'ul masani? 7 yang diulang-ulang. Kenapa diulang? Dalam sehari semalam berapa kali kita mengulangnya? 17. Nah, karena itu Al-Fatihah disebut dengan sab'ul masani. Ini juga berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, wa laqad atainaka sab'an minal masani. Kami telah berikan engkau sab'an minal masani. Ada 7 yang diulang-ulang. Mana yang 7 diulang-ulang itu adalah Al-Fatihah. Perhatikan surah Al-Hijr. Laqad atainaka sab'an minal masani. Kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, perhatikan ini sab'an minal masani. Sab'an minal masani dalam ayat 87 ya. Sab'an minal masani, 7 yang diulang-ulang. Nah, apa yang dimaksud sab'an minal masani itu adalah Al-Fatihah. Karena dia diulang-ulang di dalam salat. Itulah di antara kedudukannya. Nah,
Sekarang dari seluruh ayat Al-Quranul Karim, Al-Fatihah termasuk surat-surat yang awal turun. Karena itu pendapat yang banyak, ya, banyak ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Fatihah itu Makkiyah, walaupun ada yang mengatakan Madaniyah. Bahkan ada 3 pendapat di sini dan mengatakan dia Makkiyah. Ini pendapat yang mayoritas, yaitu ayat Al-Quran yang turun di periode Makkah. Di periode Makkah. Ada yang mengatakan dia pernah turun di Madinah. Tapi bisa jadi, sebagian menjawab, bisa jadi dia turun 2 kali. Di Makkah turun, di Madinah dia turun. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa dia adalah Makkiyah, adalah surat atau ayat yang turun di periode Makkah. Nah, jadi karena itu pendapat yang kuat bainal muhaqqiqin minal ulama annaha nazalat bi Makkah. Dia turun di Makkah, bal hiya min awail ma nazala minal Quran di Makkah. Dia termasuk adalah ayat-ayat atau surat yang awal turun, walaupun tidak yang pertama. Yang pertamanya adalah Al-Alaq, turun. Kalau wahyu pertama bukan Al-Alaq. Wahyu pertama adalah apa? Mimpi. Nabi SAW pertama sekali, ya, wahyu itu beliau terima dalam bentuk ar-ru'yah as-sadiqah, dalam bentuk mimpi yang benar. Seperti apa mimpi yang dilihat oleh Nabi itu? Yaitu kafalaqis subhi, bagaikan fajar menyingsing. Jadi berulang kali itu. Itu sebelum turun Al-Alaq. Jadi Nabi di dalam mimpi beliau melihat fajar menyingsing. Jadi ketika subuh, kemudian gelap, kemudian memancar fajar terang. Nah, itulah yang berulang kali beliau lihat, yang membuat beliau akhirnya senang menyendiri, bertafakkur. Jadi jangan dikatakan Nabi ke Gua Hira itu seperti orang bertapa mencari ilmu. Nah, ini kan banyak orang bertanya, kok tiba-tiba saja Nabi pergi ke gua itu? Itu adalah didorong oleh apa? Didorong oleh mimpi beliau yang terus melihat fajar menyingsing itu. Dari gelap pekat, tiba-tiba muncul cahaya terang. Nah, inilah yang beliau fahami. Ini apa? Nah, disinilah mulai beliau bertafakkur. Nah, untuk bertafakkur itu beliau butuh tempat yang tenang, yang tidak sibuk. Tahu tak rumah Ummul Mukminin Khadijah di mana? Di jantung kota Makkah. Tidak jauh dari Ka'bah itu. Hanya beberapa meter saja jarak rumah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid itu dari jalur sa'i sekarang itu ke belakang. Arah ke WC itu. Nah, di pelataran itulah dahulu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Ummul Mukminin Khadijah. Artinya itu di jantung kota Makkah, betul. Nah, tidak mungkin beliau, karena itu beliau carilah tempat. Kenapa Gua Hira, Jabal Nur? Karena itu dalam tanah ulayat kaum beliau. Karena itu tanah ulayat kan. Assalamualaikum Bumi. Masalah. Yo. Ambo sedang ngaji. Bukan tak Bu Melia. Jadi, yalah sama. Jadi, kita lanjutkan. Kenapa ke Jabal Nur? Karena itu di dalam apa? Di dalam ulayat keluarga Nabi Syekh Abi Thalib. Artinya wilayah itu termasuk wilayah dalam kekuasaan keluarga Nabi. Kan Makkah itu kan dibagi-bagi ya. Ada berdasarkan kabilah-kabilah sama Jawa. Di Minangkabau kalau negari bara minimal sukunya ampe minimal. Negari bampe suku kamu itu. Kalau lanjut ke ampe lain, lo boleh buat negari le itu.
Nah, jadi Teratak, Koto, Dusun dan sebagainya, Nagari baru 4 suku, baru cukup itu. Baru terpenuhi syarat. Di samping Babalai, Bamusaji, Bagalanggang dan seterusnya, tapi sukunya 4. Nah, Makkah juga begitu. Ada pula kabilahnya dan mereka juga menempatkan ini wilayah Sianu, ini Bani Umayyah, ini Bani Abi Talib dan sebagainya. Jadi Jabal Nur itu dahulu di dalam apa? Dalam wilayah keluarga Nabi. Karena itu beliau jadi tidak asing daerah itu, wilayah itu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan menafsirkannya aneh-aneh pula. Nah, tapi yang jelas yang membuat beliau senang untuk menyendiri itu karena beliau telah melihat apa? Wahyu. Wahyu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mimpi. Wahyu itu kan bermacam-macam datangnya. Ada dalam bentuk mimpi, ada yang Jibril datang menyerupai seseorang. Kadang-kadang ada seperti bunyi gemerincing lonceng, dan itu yang sangat berat. Nah, kalau beliau menerima wahyu jangan dikatakan ringan. Nabi SAW apabila menerima wahyu dalam cuaca yang sangat dingin sekalipun akan bercucuran keringat beliau. Nah, kalau beliau duduk di atas unta, unta itu sedang berdiri, turun wahyu, unta pun tidak sanggup menahan beban wahyu sehingga terduduk unta itu. Jadi yang katakan ringan, berat, dalam keadaan yang apa, musim dingin sekalipun beliau akan berkeringat, bercucuran keringat ketika menerima wahyu. Karena itu Ummul Mukminin Aisyah dan istri-istri beliau, kalau Nabi akan menerima wahyu, mereka sudah tahu tandanya. Kalau tiba saatnya kadang diselimuti oleh Ummul Mukminin. Nah, karena itu makanya ketika Nabi SAW menerima wahyu dan sedang berada di, misalnya kepala beliau sedang berada di paha Ummul Mukminin, itu terasa berat, hampir patah terasa, begitu beban menerima wahyu itu. Jadi jangan katakan ringan beban menerima wahyu. Di samping maknanya tentu lebih berat lagi. Dan nah, orang sekarang aja memandang enteng makna Al-Quranul Karim. Nah, kita lanjutkan. Jadi dia termasuk min awail, di antara Al-Quran yang pertama, yang awal turun. Yang pertamanya jelas tadi. Nah, ada yang berpendapat dia adalah Madaniyah, turun di Madinah, tapi itu qila. Tapi setelah ditahqiq, ditelusuri oleh para ulama, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, Al-Fatihah adalah Makkiyah, adalah ayat yang turun di Makkah. Nah, namakan Makkiyah. Apa dikatakan Makkiyah? Itu ayat-ayat yang turun di periode Makkah, walaupun turunnya di luar kota Makkah, tapi periode Makkah sebelum Nabi hijrah. Sedangkan ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah, walaupun turunnya di Makkah, tapi disebut ayat itu Madaniyah. Tahu kan Bapak dan Ibu? Ayat yang terakhir, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, dan seterusnya. Itu turunnya di mana? Orang Yahudi kan pernah datang kepada Umar bin Al-Khattab. Ya Umar, Amirul Mukminin, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, telah kami jadikan hari turunnya sebagai hari raya yang kami peringati setiap saat. Ayat yang mana? Kata Umar, Al-Yawma akmaltu lakum. Jadi orang Yahudi hafal pula ayat tadi. Oh, itu kata Umar. Kalau itu yang kalian katakan, saya tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dalam keadaan apa turunnya. Tidak perlu buat hari raya lagi. Kenapa? Karena umat Islam sudah merayakannya setiap saat. Hari itu menjadikan hari besar. Tidak ada hari yang paling afdal untuk berdoa melainkan di hari itu. Hari apa ya? Hari Arafah. Itu turun ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah. Nah, walaupun dia turun di Makkah, di Arafah, ya, tapi ayat itu tetap disebut oleh ulama dengan Madaniyah. Kenapa? Karena diterima oleh Nabi di periode Madinah, ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah.
Nah, itu bedanya Makkiyah dengan Madaniyah. Al-Atulah setengah 6. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.